Bulan-bulan ini ramai diperbincangkan kegalauan dari anak-anak maupun orang tua. Anak mulai dari mencari sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan yang mau bekerja. Mereka berlomba-lomba mendatangi job fair di berbagai kota. Dari sekian puluh ribu yang ikut lomba, yang menjadi pemenang hanya sebagian kecil saja. Yang lain, terutama yang mencari kerja, mulai bersiap untuk tahun depan mencari lagi. Berharap lomba kembali akan digelar. Apakah penyebabnya? Kebingungan dan kegalauan para pencari sekolah dan para pencari kerja tersebut. Mungkin karena saat memilih sekolah atau saat memilih kuliah, bukan berdasarkan minat dan bakat sebagian besar para calon pelajar tersebut. Mereka memilih kampus yang terkenal luas di masyarakat, bukan karena ingin meningkatkan passion di bidang yang akan ditekuninya. Pengalaman Cipun yang saat SMA lulus tahun 1973 menyukai pelajaran kimia dan berencana ingin menjadi apoteker. Namun apa daya, perguruan tinggi terkenal yang Cipun ikuti tidak mau menerima Cipun sebagai mahasiswa, alias gagal ujian masuk mau kuliah di perguruan tinggi swasta. Di bidang yang diminati, nggak punya biaya, cuma bisa beli formulir doang, nggak punya uang untuk bayar biaya, gedung, dan lain-lain yang tercantum di formulirnya. Maka kemudian masuklah Cipun ke perguruan tinggi yang saat itu belum menjadi favorit, yang penting sekolah negeri, sehingga uang sekolahnya atau uang kuliahnya sangat murah. Bidang studi yang Cipun pilih juga yang Cipun kuasai dan senangi, yaitu bahasa Inggris. Dengan pemikiran bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang komersial, bisa dipakai di mana saja. Itu pemikirannya. Dan ternyata benar, uang kuliah Cipun hanya 15.000 per semester. Jadi 1 tahun hanya 30.000. Sedangkan di semester 3, Cipun sudah diminta untuk mengajar di suatu SMA swasta dengan honor bulanan yang dapat membayar uang kuliah per semester. Alhamdulillah, tidak diterima menjadi mahasiswa farmasi, tapi bukan berarti dunia menjadi runtuh. Cari saja yang lain. Prinsip agar seseorang bekerja sesuai dengan bidang ilmu, keahlian, atau bakatnya, serta tidak bertindak tanpa dasar ilmu, atau tidak asal-asalan, lompat bidang tanpa kompetensi, dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 84 dan surah Al-Isra ayat 36, serta didukung oleh surah Al-Qasas ayat 26. Surah Al-Isra 84 menjelaskan bahwa tiap manusia memiliki kecenderungan, keahlian, dan potensi unik yang harus diasah dan ditekuni. Dan ayatnya berbunyi, katakanlah, wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan perbuatannya, bakatnya, keahliannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Berdasarkan tafsir ulama besar asal Minangkabau, Buya Hamka, yang ditulisnya dalam tafsir Al-Azhar, memaknai kata sakilatihi diartikan sebagai bawaan potensi atau bakat seseorang akan mencapai hasil kerja optimal atau terbaik jika ia memaksimalkan potensi yang sudah dipelajari atau dikuasainya. Dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab, kata sakilatihi diartikan sebagai bawaan, cara jalan, kebiasaan, karakter, atau kecenderungan unik yang dimiliki oleh setiap individu. Quraish Shihab menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan kecenderungan uniknya yang berbeda. Ada yang punya tipe kuat dalam beribadah, ada yang tekun meneliti, ada yang tekun belajar, ada yang berkarakter pekerja keras, dan ada juga yang berjiwa seniman. Selain sebagai bawaan lahir internal, karakter atau perilaku seseorang juga ikut dibentuk oleh faktor eksternal atau lingkungan tempat tinggal dan bergaul. Surat An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya profesionalisme, yaitu memberikan tanggung jawab pekerjaan hanya kepada orang-orang yang benar-benar menguasai bidang ilmu itu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, kepada ahlinya. Prinsip An-Nisa ayat 58 tersebut dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengenai dampak buruk jika pekerjaan tidak dikerjakan oleh ahlinya. Apabila suatu urusan atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Membaca surat An-Nisa ayat 58 dan membaca hadis Rasulullah tersebut, kemudian Cipun melacak jejak digital pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan pada 7 April 2025. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah tidak membutuhkan orang yang terlalu pintar jika kepintarannya itu justru tidak menghasilkan kebijakan konkret untuk rakyat. Kadang-kadang orang yang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa. Kata beliau, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mencontohkan beberapa menteri dan tokoh di kabinetnya yang bukan lulusan luar negeri, melainkan anak kampung yang memiliki etos kerja keras dan pemikiran logis. Di kesempatan lain pada Hari Buruh tahun 2026, tanggal 1 Mei, beliau juga menyampaikan pidatonya yang mengkritik terhadap orang pintar yang maling. Beliau melontarkan kritik keras bahwa saat ini banyak orang pintar di Indonesia, namun kepintarannya disalahgunakan. Lebih lanjut, beliau berkata, saya heran, semakin banyak yang pintar, semakin banyak yang pintar maling. Nggak habis pikir aku. Begitu pidato beliau di Hari Buruh 1 Mei 2026 yang lalu.
Namun tentunya pidato beliau jangan disalah kaprahkan dengan menyatakan bahwa kesuksesan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecerdasan atau bakat bawaan. Karena itu adalah bentuk penyederhanaan yang keliru atau mitos. Mitos ini digaungkan dan diterima secara terus-menerus oleh para pelajar dan para mahasiswa, bahkan oleh orang dewasa yang telah memiliki jabatan. Biasanya mitos ini lahir dari kutipan motivasi yang terlalu mendewakan kerja keras. Karena sesungguhnya bakat adalah akselerator kecepatan belajar. Bakat bawaan menentukan platform atau batas atas pencapaian seseorang di bidang spesifik. Salah kaprah tentang kecerdasan ini bermula dari orang mengira kecerdasan hanya sebatas nilai rapot atau IQ. IQ adalah kecerdasan yang diyakini hanya untuk logika, matematika, dan bahasa. Ketika melihat orang ber-IQ biasa saja, namun dapat sukses menjadi pengusaha, yang tajir melintir, berharta triliunan, atau sukses menjadi atlet, bahkan sukses menjadi seniman, atau aktor aktris dengan IQ biasa saja, maka kesimpulan awam bahwa kecerdasan bawaan tidak penting, atau IQ tinggi tidak menjamin kesuksesan seseorang. Pada tahun 1987, seorang peneliti dari Amerika, Howard Gardner, menemukan bahwa kecerdasan seseorang bukan hanya cerdas linguistik dan cerdas matematik saja, tetapi beliau menemukan beberapa kecerdasan lain yang dimiliki oleh manusia. Jadi mungkin pidato presiden mengatakan bahwa orang yang tidak sekolah ke luar negeri, yang kecerdasannya biasa saja, tidak pintar, artinya tidak pintar dalam bidang matematika dan linguistik. Itu yang diukur oleh IQ. Namun dengan penemuan teori multiple intelligence yang tidak hanya IQ, ya kecerdasan logik matematik atau bahasa saja yang bisa diukur, ada kecerdasan lain yang juga bisa diukur. Itulah yang akan menyebabkan setiap individu dapat sukses di bidangnya masing-masing. Prinsip bahwa bawaan lahir dan kontribusi dari lingkungan mempengaruhi kecerdasan seseorang individu dirumuskan juga oleh Daniel Goleman dengan teorinya mengenai kecerdasan emosional yang ditulis dalam bukunya Emotional Intelligence. Beliau menyebutkan bahwa faktor IQ atau kecerdasan bawaan hanya berkontribusi sekitar 20% terhadap kesuksesan hidup seseorang individu. Sementara sekitar 80% sisanya ditentukan oleh faktor lain termasuk kecerdasan emosional. Asal-usul angka 80-20 juga sering dikaitkan dengan hukum Pareto Principle. Dalam konteks pengembangan diri, hukum ini diadaptasi menjadi 20% fokus pada bakat bawaan yang tepat atau bakat internal akan menghasilkan 80% dampak atau performa maksimal dalam hidup jika didukung oleh lingkungan yang suportif. Berdasarkan tafsir Sakilatihi dari Quraish Shihab bahwa setiap manusia lahir membawa syakilahnya masing-masing atau potensi bawaan internal kecerdasan. Namun, potensi bawaan tersebut harus menemukan lingkungan pendidikan dan pola asuh yang tepat agar 80% faktor eksternal tersebut mampu mematangkan bakat unik setiap individu yang sudah dititipkan oleh Tuhan. Dengan prinsip syakilah yang telah dititipkan Tuhan pada masing-masing individu dan dengan faktor kecerdasan internal itulah seseorang harus menemukan lingkungan pendidikan dan pola asuh yang akan melejitkan potensi 20%-nya. Maka dengan lingkungan yang baik itu, potensi kecerdasan manusia akan insya Allah menghasilkan kecerdasan optimum. Membaca surat Al-Qasas dengan tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab bahwa landasan utama Al-Quran mengenai profesionalisme kerja, manajemen talenta, dan kriteria memilih sumber daya manusia dalam tafsir tersebut dijelaskan pula makna perlunya memilih pekerja berdasarkan Al-Qawiyu atau sisi kompetensi dan kapabilitas. Juga memiliki Al-Amin atau sisi integritas dan moralitas. Integritas tidak sama dengan kerja keras. Al-Qawiyu adalah kapasitas total yang dimiliki seseorang yang mencakup bakat bawaan, kecerdasan spesifik, keahlian teknis atau hard skill. Jadi berdasarkan tafsir Al-Misbah, menurut Cibun, kerja keras tanpa Al-Qawiyu yang tepat akan melahirkan kerja keras yang tidak efisien, ibarat energi habis namun hasilnya minimal. Dengan kata lain, bakat tanpa kerja keras akan mengubur potensi bawaan, sedangkan kerja keras tanpa bakat maka bakat tersebut akan rapuh dan mudah patah saat kompetitif di level tinggi. Barulah akan terrealisasi Al-Qawiyu sejati bila bakat bawaan diikuti dengan kerja keras. Orang yang kerja keras belum tentu qawiyu atau kompeten di bidangnya. Tetapi orang yang qawiyu pasti tahu kapan dan bagaimana cara mencurahkan kerja keras dengan secara efektif. Belajar dari surat Al-Qasas ayat 26 yang membedakan istilah kerja keras seperti kata jahda atau amalah dengan kata qawiyu atau kompeten. Bisa diibaratkan bahwa kerja keras merupakan pengerahan energi dan ketekunan fisik dan mental untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun, tanpa Al-Qawiyu atau kompeten, kerja keras saja hasilnya tidak maksimal. Bila tidak memiliki Al-Qawiyu yang merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki sebagai mesin penggerak energi. Berdasarkan surat Al-Qasas, Al-Isra, dan Al-Isra ayat 36 dan 84 tersebut di atas, maka bagaimana menentukan arah karir atau arah memilih bidang studi yang sesuai dengan Al-Qawiyu masing-masing pelajar?
Terasa ketika ujian masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, dan bahkan saat sudah bekerja, juga mencontoh para pemimpin negeri. Betapa kegalauan di setiap jenjang pekerjaan, di setiap jenjang sekolah, dan kegalauan dari masing-masing mahasiswa yang merasa memilih bidang studi yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, tapi mendapatkan berdasarkan karena itulah yang menerima. Untuk mencegah fenomena yang berkelanjutan ini, marilah kita kembali kepada surat Al-Qasas ayat 26, bahwa nilai IPK tinggi barulah sebagian kecil dari komponen Al-Qawiyu atau kapabilitas akademik. Namun yang dibutuhkan perusahaan adalah performa total karyawan yang unggul, juga membutuhkan pilar Al-Amin, integritas, good attitude, dan etika kerja. Seperti diharapkan adalah pengalaman magang, organisasi, dan mampu menyelesaikan masalah yang itu kita lakukan di masa mahasiswa. IPK tinggi membuktikan bahwa kalian adalah pembelajar yang baik dan patuh pada instruksi dosen. Namun perlu kalian pahami bahwa IPK tinggi belum tentu mampu menyelesaikan aspek krusial perusahaan. Karena kemampuan pemecahan masalah di dunia kerja tidak memiliki pilihan ganda seperti kalian ujian di kampus. Selain itu, orang yang terbiasa mendapat nilai tinggi di kampus terkadang rapuh saat idenya ditolak oleh konsumen atau dikritik oleh orang. Orang yang punya IPK tinggi biasanya loh ya, rapuh terhadap tekanan. Dalam dunia pendidikan, nilai rapot dan IQ mengukur dua hal yang berbeda. Perbedaan mendasar yang diukur antara IQ dan rapot adalah IQ yang merupakan kecerdasan bawaan, mengukur kapasitas kognitif dan logika, penalaran abstrak, kecepatan memproses informasi, dan kemampuan pemecahan masalah. IQ cenderung stabil dan dipengaruhi oleh faktor genetik. Sedangkan nilai rapot dan ijazah mengukur hasil belajar kepatuhan ingatan jangka pendek terhadap materi ujian. Ada juga karena kehadiran, tugas, perilaku di sekolah atau di kampus. Rapot mencerminkan seberapa baik seseorang beradaptasi dengan sistem sekolah. Agar tidak galau di masa depan, kalian bisa melacak tabungan pengalaman masa lalu untuk meraih kesuksesan di masa depan. Telah dirancang oleh John Holland dalam RIASEC Model. Mungkin ahli psikologi perkembangan karir John Holland terinspirasi dari konsep Al-Quran kata sakilatihi, yakni bekerja sesuai bakat, potensi, dan pembawaannya, yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 84. Pemikiran John Holland bahwa manusia akan mencari pekerjaan yang memungkinkan dirinya bertindak selaras dengan cara dia memandang dirinya sendiri. Teori multiple intelligence Howard Gardner juga dapat digunakan sebagai pemantauan karir profesional. Gardner berpendapat bahwa orang pintar bukan hanya mampu dalam matematika dan bahasa saja sebagai bakat bawaan, namun bakat bawaan yang kurang terekspos saat masa sekolah masih tersimpan di dalam otak anak, seperti intelijensi musik, kinestetik, visuospasial, interpersonal, dan intrapersonal. Maka itulah tugas para guru untuk mengaktifkan kecerdasan lain selain IQ. Jika kalian memiliki pembawaan sebagai pemikir ilmiah, kalian tidak akan tenang atau puas jika terpaksa bekerja di bidang administrasi yang pekerjaannya monoton. Allah telah menganugerahkan kepada setiap individu bakat bawaan yang bukan cuma IQ yang terbatas pada kecerdasan matematika dan linguistik saja. Allah menganugerahkan pada manusia 6 kecerdasan lain, sehingga setiap manusia dapat mengasah kecerdasan yang dominan dimilikinya. Dalam implementasinya, pilihan kalian berarti kalian harus menyelaraskan jenis kecerdasan dominan dengan tugas harian. Langkah ini memastikan kalian bekerja sesuai pembawaan atau sakilatihi sehingga lebih produktif dan tidak mudah jenuh. Tidak mudah jenuh dalam belajar maupun dalam bekerja. Kalian sebaiknya mulai menabung pengalaman untuk mengetahui intelijensi mana yang dominan, sehingga saat menentukan pekerjaan yang sesuai, kalian harus percaya bahwa rezeki setiap makhluk sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertuang dalam surat Hud ayat 6, yang memberikan jaminan mutlak dari Allah untuk mencukupi semua kebutuhan hidup makhluknya. Waktu dan kapan datangnya rezeki sudah diatur dan tertulis di Lauh Mahfuz bahkan sebelum kalian lahir. Surat Hud ayat 6 ini, jika kalian baca dan pahami maknanya, adalah agar kalian tetap bertakwa dan memberikan ketenangan hati kepada manusia, sehingga manusia tidak perlu cemas atau takut kekurangan materi. Fokus utama manusia adalah memaksimalkan ikhtiar yang halal dan memperbanyak ibadah. Tidak ada satu ayat pun atau satu surat pun dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia tetap miskin selamanya tanpa bisa mengubah nasibnya. Perubahan nasib tergantung dari ikhtiar manusia itu. Para ulama menafsirkan bahwa Allah menyediakan fasilitas di bumi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Al-Quran menjelaskan bahwa kemiskinan dan kesulitan mencari kerja bukanlah takdir, melainkan hasil dari hukum sebab akibat atau sunatullah.